Apakah sahabat pernah merasa doanya, rezekinya terhambat, hatinya gundah, gelisah, dan selalu sedih? Cobalah duduk sejenak, tenangkan diri, lalu bersolawatlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kerinduan. Karena di antara rahasia keberkahan hidup adalah memperbanyak menyebut nama beliau. Dan jika sahabatku sekalian mengetahui bahkan memahami pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang berselawat, maka sahabatku sekalian akan tambah cinta. Sahabatku sekalian akan tambah rindu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambah cinta, tambah termotivasi untuk kemudian banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pesan ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu pesan ini mesti kita ketahui sahabatku sekalian. Simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, hidup ini adalah perjalanan menuju akhirat. Dalam setiap langkah kita, kita memerlukan bekal yang tidak habis, bekal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan kita pada rahmatnya. Salah satu bekal yang paling ringan di lisan namun berat di timbangan amal adalah menyebut nama Nabi Muhammad SAW dengan penuh cinta dan penghormatan. Nama beliau adalah Muhammad, kekasih Allah, penutup para nabi, pemberi syafaat terbesar di hari kiamat. Setiap kali kita menyebut nama beliau, hendaknya hati kita tergetar oleh kerinduan, oleh rasa cinta, dan oleh harapan agar kelak bisa bersamanya di surga. Dalam banyak hadis, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk senantiasa mengingat beliau dengan menyebut namanya dalam doa dan pujian. Karena di balik menyebut nama beliau ada hubungan yang tidak terlihat antara kita dengan langit. Ada pintu keberkahan yang terbuka. Dalam dunia yang semakin sibuk dan bising, menyempatkan waktu untuk menyebut nama Nabi adalah bentuk ketulusan cinta yang murni. Ia bukan sekedar bacaan bibir, melainkan gema cinta dari hati seorang hamba kepada junjungan umat manusia. Kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membutuhkan doa-doa kita. Beliau telah dijamin tempatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun menyebut nama beliau, menyampaikan salam adalah bentuk adab, bukti cinta, bukti iman, dan jalan untuk mengundang keberkahan dalam hidup. Sahabat yang dirahmati Allah, maka pada kesempatan yang mulia ini, mari bersama kita tuliskan solawat di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan kita kepada Nabi Muhammad SAW, bukan untuk dilihat manusia, tetapi sebagai jejak digital cinta kita yang semoga disaksikan malaikat dan dicatat sebagai amal soleh. Insya Allah. Apakah sahabat pernah merasa doa terhambat, rezeki sempit, hati yang gundah? Cobalah duduk sejenak, tenangkan diri, lalu sebut nama Nabi Muhammad SAW dengan penuh kerinduan. Di antara rahasia keberkahan hidup adalah memperbanyak menyebut beliau. Ada kisah dari orang-orang saleh terdahulu, bagaimana mereka merasakan perubahan hidup hanya karena memperbanyak menyebut nama Rasulullah SAW. Hati mereka menjadi tenang, rezeki mereka mengalir, dan urusan mereka dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu amal pun yang begitu dipuji dalam Al-Quran dan diteladankan oleh para malaikat seperti menyebut nama Nabi. Bukankah Allah memerintahkan kita untuk melakukannya sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 56? Setiap kali sahabat menyebut nama Nabi, malaikat akan menyampaikan ucapan sahabat kepada beliau. Bayangkan di alam barzah yang mulia, beliau mendengar ucapan salam dari kita yang penuh dengan dosa ini. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Betapa besarnya
kasih sayang Allah kepada hamba yang mencintai Rasulnya. Sahabat yang dirahmati Allah, tidak sedikit pula ulama yang menulis kitab-kitab khusus hanya untuk menguraikan faidah dan keutamaan menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mereka kita belajar bahwa ini bukan sekedar amal ibadah, tapi juga pintu ilmu, cahaya, dan keberkahan hidup. Maka jika sahabat merasa jauh dari rahmat Allah, salah satu jalan tercepat untuk kembali adalah dengan menyebut nama Nabi dengan hati yang penuh cinta. Ucapkanlah dengan lembut, dengan hormat, dan dengan penuh pengharapan. Sebab menyebut nama Nabi Muhammad SAW adalah bagian dari mengenal jati diri kita sebagai umat Islam. Siapa kita tanpa beliau? Siapa kita jika bukan karena perjuangan beliau dalam menyampaikan wahyu kepada umat manusia? Ada jutaan orang di dunia ini yang menyebut nama beliau setiap detik, bergema dari timur hingga barat. Namun beruntunglah mereka yang menyebutnya dengan hati yang hidup, bukan sekedar kebiasaan. Dan berbahagialah sahabatku yang menyebut nama Nabi di waktu yang hening, ketika orang lalai, karena mungkin di sanalah sahabat akan mendapatkan perhatian khusus dari langit. Sahabat yang dirahmati Allah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Al-Hakim dari Abdurrahman bin Auf, bahwasanya malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maukah aku sampaikan kabar gembira kepadamu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berselawat kepadamu, maka aku, kata Allah, akan berselawat kepadanya. Dan barang siapa yang menyampaikan salam kedamaian kepadamu, maka aku, kata Allah, akan memberikan salam kedamaian kepadanya." Al-Hakim menyatakan bahwa sanad hadis yang diriwayatkannya ini sahih. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas menyimpan makna yang sangat agung. Ketika dikatakan, barang siapa yang bersalawat kepadamu, maka aku, Allah, akan bersalawat kepadanya. Para ulama menjelaskan bahwa salawat Allah kepada para hambanya berarti pujian Allah di hadapan para malaikatnya yang mulia. Imam Al-Bukhari menyebutkan bahwa salawat dari Allah adalah sanjungan dan pengagungan atas hamba tersebut sebagai bentuk penerimaan amal dan kasih sayang yang tinggi. Ini bukan sembarang pujian, tapi pujian dari Raja seluruh alam semesta, yang jika dia memuji seseorang, maka langit dan bumi pun ikut memuliakannya. Sedangkan salam dari Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk penjagaan, ketenangan, dan perlindungan dari segala bentuk keburukan dunia maupun akhirat. Artinya, ketika seseorang menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah sendiri yang memberikan keselamatan dan ketenangan batin kepada orang itu. Inilah bentuk balasan yang sangat luar biasa yang tidak diberikan untuk amalan lain dengan redaksi yang sama. Balasan ini menjadi bukti bahwa menyebut nama Nabi Muhammad SAW dengan penuh hormat bukanlah amalan biasa, melainkan bentuk penghambaan yang mengundang perhatian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini sungguh menggetarkan ketika seorang hamba menyebut nama Nabi SAW dengan penuh cinta. Allah membalasnya dengan pujian dan ketenangan yang khas dari sisinya. Betapa indahnya ketika seseorang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena ia mencintai kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka bacalah salawat yang paling utama, sebagaimana disepakati oleh mayoritas ulama ahlus sunnah wal jamaah, adalah salawat Ibrahimiyah, yaitu yang dibaca dalam tasyahud akhir salat kita. Ini adalah bentuk salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung ketika para sahabatnya bertanya, "Bagaimana kami bersalawat kepadamu?" Maka Rasulullah menjawab, "Allahumma
salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah melimpahkan salawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia, dan limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah melimpahkan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Salawat ini disebut paling utama karena pertama diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Yang kedua dibaca dalam rukun salat, dan yang ketiga mengandung pujian dan doa keberkahan secara lengkap. Sahabat yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW? Cukup dengan mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ucapan yang singkat namun bernilai abadi karena ia terhubung langsung dengan manusia yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku, marilah kita hidupkan hati dengan menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan lisan kita basah oleh cinta kepadanya, karena tidak ada cinta yang sia-sia bila disandarkan pada kekasih Allah yang paling agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga video ini membawa kebaikan buat kita semua, membawa keberkahan buat kita semua. Jika dirasa ada manfaatnya, silahkan di-share ke media sosial yang lainnya. Semoga menjadi amal jariah buat sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.